Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas satu film yang seru banget nih, kalian pasti suka deh. Ini tuh dari serial The Haunting Hour yang judulnya Really You. Nyeritain tentang seorang anak yang baru aja beli boneka spesial yang dibuat bener-bener mirip kayak dia. Tapi ternyata boneka itu punya jiwa yang jahat guys. Bonekanya bahkan bisa gerak dan berusaha ngerebut kasih sayang dari keluarganya anak itu. Ngeri banget sih. Nah, daripada penasaran, langsung kita mulai aja yuk ceritanya. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Jadi ceritanya ada seorang anak cewek nih guys, namanya Lily. Dia tuh manja, semua keinginannya harus terpenuhi. Kakak cowoknya aja sebenarnya kesel, karena tiap Lily mau apa-apa pasti dikasih. Apalagi ayahnya nih, bener-bener selalu manjain Lily. Nah, hari itu pesenannya si Lily datang nih. Ternyata dia pesan boneka khusus yang dibuat bener-bener mirip sama dia, boneka spesial. Boneka itu dipakein baju yang persis sama kayak si Lily. Dia bener-bener suka nih sama boneka barunya ini. Bahkan Lily dan bonekanya sampai pergi ke salon bareng dong nih guys, karena boneka itu bener-bener spesial. Tapi emang si Lily ini anaknya agak bandel. Dia aja sempet ngomel-ngomel nih sama petugas salonnya, cuma karena rambutnya agak ketarik. Sepulangnya dari salon, Lily langsung naruh bonekanya itu di kamarnya nih. Bahkan boneka itu juga udah punya kasur sendiri. Dan keesokan harinya, Lily ngajakin temen-temennya ke rumahnya sambil main boneka. Di situ Lily juga langsung mamerin boneka barunya yang keren. Mereka bahkan selalu pakai baju yang sama. Nah, tapi salah satu temennya agak kesel ngeliat Lily yang pamer. Terus Lily yang nakal jadi ngerusakin boneka temennya itu dong. Temennya sampai nangis dan ibunya Lily jadi malu sama kelakuan anaknya ini. Udah gitu si Lily juga gak bisa dibilangin nih, dia gak ngerasa bersalah. Karena anaknya udah keterlaluan, ibunya kali ini ngasih dia hukuman. Bonekanya diambil dan Lily gak dibolehin main sama bonekanya dulu. Lily jadi kesel banget tuh sama ibunya. Nah, setelahnya si ibu ternyata naruh boneka itu di kamarnya. Dan aneh, ibunya tiba-tiba aja jadi ngerasa sayang sama boneka itu. Karena mirip sama Lily, tapi versi yang gak nakal kan. Abis itu keluarga ini ngumpul makan siang bareng. Boneka itu juga ikut guys, dia dapat makanan dan kursi sendiri. Setelahnya ibu dan ayahnya lagi ngobrol kan di dapur. Di meja itu cuma tinggal Lily dan bonekanya aja. Tiba-tiba Lily teriak karena laptop ibunya ketumpahan makanan. Lily bilang kalau bonekanya gerak dan tadi itu bonekanya yang numpahin. Tapi ya ibu dan ayahnya nggak percaya, mana mungkin boneka gerak. Apalagi Lily ini biasanya emang nakal kan. Ibunya bener-bener marah karena dikiranya dia yang numpahin. Abis itu ini kakaknya Lily yang namanya Brandon nyoba nasehatin adiknya. Tapi Lily bilang kalau yang tadi tuh beneran bukan salah dia, itu bonekanya yang gerak. Brandon akhirnya bilang ke orang tuanya, sebaiknya boneka itu dibuang aja. Karena Lily juga udah gak suka kan. Tapi ibunya gak mau. Bahkan boneka itu jadi tidur bareng orang tuanya Lily, ditaruh di tengah. Pas malam, ayahnya ngerasa gak nyaman. Jadi dianterin balik aja tuh bonekanya ke kamar Lily. Boneka itu beneran gerak sendiri dong guys. Dia gak suka. Bahkan pagi harinya boneka itu udah balik lagi dong ke kamar orang tuanya. Si ayah ngiranya istrinya yang ngambil, padahal boneka itu ya jalan sendiri.
Abis itu seperti biasa, keluarga ini ngumpul sarapan bareng. Di situ ayahnya juga bilang kalau dia bakal pergi keluar kota sampai akhir pekan. Ya udah, setelahnya Lily pergi ke sekolah kan. Nah, pas Lily pulang, keadaan rumahnya itu sepi. Ibunya lagi pergi. Di rumah itu cuma ada Brandon dan temennya yang sibuk main. Dan Lily juga sempat nyari boneka itu di kamar orang tuanya, tapi nggak ada. Ternyata boneka itu ngumpet guys. Terus Lily agak sakit kepala, jadi Brandon nyuruh dia makan dulu aja di bawah. Nah pas makan, tiba-tiba aja Lily ketiduran. Dia baru kebangun pas ibunya dateng nih. Tapi aneh, tangannya Lily kotor, penuh sama cat. Pas masuk kamar, ibunya langsung teriak. Karena tembok kamarnya udah penuh sama coretan. Dan ibunya ya nuduhnya itu semua perbuatan Lily. Karena udah jelas kan, tangannya aja penuh bekas cat hitam juga. Lily udah bilang itu bukan coretan dia, tapi ya ibunya gak percaya. Setelahnya si Lily cuma bisa nangis. Apalagi kakaknya juga sulit buat percaya sama Lily. Nah akhirnya Brandon punya ide. Dia masang kamera untuk ngerekam boneka itu semalaman, supaya tahu bonekanya itu beneran gerak atau enggak. Tapi ya boneka jahat ini ngegagalin rencana itu. Kartu memorinya diambil dong. Terus pas Brandon nanya ke ibunya, ya si ibu jadi marah karena Brandon ngerekam dia diam-diam. Dan tiba-tiba aja si Lily ngerasa sakit kepala lagi. Akhirnya dia dibawa nih sama ibunya ke dokter. Sementara mumpung si ibu lagi nggak ada, Brandon dan temennya yang penasaran akhirnya ngebongkar boneka itu. Pas dicek, ternyata di kepalanya, di balik rambutnya ada tulisan guys, yang nyuruh supaya boneka itu dihancurin. Karena aneh banget, Brandon akhirnya ngebalikin boneka itu ke kamar ibunya. Dan ya boneka itu bisa gerak. Dia bisa benerin sendiri kepalanya yang bengkok. Brandon akhirnya ditemenin sama temennya pergi ke tempat pembuat boneka itu. Terus di situ mereka dikasih tahu kalau boneka itu ternyata beneran berbahaya. Boneka itu berbeda, dia punya jiwa yang jahat. Makanya wanita ini sebenarnya udah nyuruh perusahaan yang masarin bonekanya untuk ngancurin boneka itu. Tapi entah kenapa bonekanya masih bisa sampai di tangan Lily. Sementara sesampainya di rumah, Lily masih ngerasa sakit kepala kan. Dia akhirnya disuruh istirahat di kamar. Di situ dia ngeliat boneka jahat itu mecahin cermin meja riasnya. Lagi-lagi ibunya jadi marah dan ngira itu semua perbuatan Lily. Bahkan di situ si ibu bilang kalau lebih baik boneka ini aja yang jadi anaknya. Setelahnya jadi ada hal aneh yang terjadi nih guys. Kaki Lily tiba-tiba aja berubah jadi kaki boneka. Sementara ibunya tuh lagi mandi sambil denger musik. Si Lily merangkak berusaha minta tolong, tapi ya ibunya gak denger. Dan ternyata berubah nih guys, boneka itu jadi Lily dan Lily jadi boneka. Boneka itu mau ngerebut kehidupannya Lily. Setelahnya si boneka yang berhasil nyamar itu nunjukin diri sebagai anak yang berkelakuan baik. Ayahnya juga udah pulang dan ngerasa seneng karena keluarganya udah baik-baik aja. Sebenarnya Brandon udah ngerasa kalau adiknya ini berubah jadi aneh. Tapi ya dia juga gak kepikiran kalau adiknya berubah jadi boneka. Malah si Lily palsu ini jahat banget. Dia ngebuang Lily asli yang udah jadi boneka ke tempat sampah. Nah di pagi harinya anak-anak ini mau berangkat ke sekolah. Lily palsu pamitan sama ibunya. Dan entah kenapa walau anaknya berubah jadi baik, tapi si ibu punya feeling kalau ada yang salah dan ada yang berbeda sama anaknya. Terus si Brandon juga ngeliat boneka yang ada di tempat sampah itu. Untung dia sadar kalau boneka itu sekarang jadi punya tanda hitam di leher, persis kayak tanda lahirnya Lily yang asli. Padahal waktu dia bongkar-bongkar bonekanya, dia inget tanda itu gak ada. Brandon langsung ngasih tahu ibunya, dan si ibu juga ngerasa ini aneh. Walau boneka itu dibuat persis sama Lily, tapi ya gak mungkin dibuat sampai ke tanda lahirnya juga kan. Akhirnya Brandon sadar kalau boneka ini tuh adiknya, Lily yang asli.
Dia langsung ngejar si Lily palsu yang kabur. Di situ ibunya juga langsung minta maaf. Dia nggak nyangka perkataannya malah bikin si Lily bertukar jadi boneka. Akhirnya ibunya bilang kalau dia sayang sama Lily. Setelahnya perkataan itu berhasil bikin Lily kembali jadi manusia. Dan si Lily palsu balik lagi nih, berubah jadi boneka. Terus boneka itu dibawa guys sama truk sampah. Dia ke bawah jauh dan udah kotor banget nih. Sialnya boneka itu ditemuin lagi sama satu anak cewek yang namanya Natalie. Karena kasihan, boneka itu akhirnya dia bawa pulang. Di rumahnya, Natalie cuma tinggal berdua sama kakeknya aja yang sehari-hari pakai kursi roda. Nah, tapi sekarang kondisi boneka itu rusak, tangannya copot. Akhirnya dibawa tuh supaya dibenerin. Dan boneka itu jadi nyampe lagi ke si wanita pembuat boneka. Tapi di situ wanita tua ini ngira kalau bonekanya udah tobat dan berubah jadi baik setelah ngalamin semuanya. Jadi setelah diperbaiki, boneka itu dianterin balik lagi ke rumah Natalie dan kakeknya. Si pembuat boneka udah ngingetin sebenarnya supaya tetap hati-hati sama boneka itu. Tapi Natalie dan kakeknya ya bingung, itu kan cuma boneka. Sampai suatu hari, si Natalie kebetulan nemuin seekor burung kecil. Abis itu dia tempatin di kotak dan ditaruh di atas lemari di kamarnya. Ternyata boneka ini gak suka dong guys. Dia iri sama burung kecil itu. Malam harinya boneka itu kembali gerak untuk ngambil si burung yang ada di atas lemari. Tapi gagal, boneka itu terjatuh, bahkan bikin Natalie dan kakeknya terbangun. Di situ Natalie masih nggak curiga sama sekali. Dia cuma ngira mungkin pas tidur tadi dia nggak sengaja bikin boneka itu jatuh. Keesokan harinya, Natalie dan kakeknya lagi ngobrol-ngobrol. Natalie seneng banget karena kakeknya ngebawain kandang nih untuk burung peliharaannya itu. Sementara di tempatnya, entah kenapa si pembuat boneka itu punya firasat kalau bonekanya masih punya niat jahat. Jadi akhirnya dia mau balik lagi untuk ngecek keadaan Natalie dan kakeknya. Tapi boneka itu ngeliat dari atas dan tega banget nih. Dia ngejatuhin akuarium dong dari atas dan gara-gara itu si pembuat bonekanya jadi nggak sadarkan diri. Setelahnya Natalie dan kakeknya dimintain keterangan kan sama polisi. Tapi ya mereka juga bingung karena pas itu mereka berdua lagi ngobrol kan di bawah. Yang ada di ruangan atas cuma boneka ini. Natalie jadi takut. Bahkan dia minta kakeknya supaya nyingkirin boneka itu aja. Nah, boneka itu ngedenger. Dan karena tahu mau dibuang, si boneka jahat itu langsung ngumpet dong. Natalie udah nyari-nyari, tapi ya nggak ketemu. Di malam harinya, Natalie dan kakeknya udah tidur. Si boneka jahat ini ngambil burung kecil itu. Dan dengan teganya mau dia tenggelamin dong di air panas. Tapi Natalie kebangun pas ngedengar suara air dari kamar mandi. Untung keburu nih, burung itu masih selamat. Walau dia dan kakeknya nggak tahu boneka itu ada di mana. Natalie yang berani akhirnya ngecek sendirian ke bawah, sementara kakeknya nungguin di atas. Nah sialnya, boneka itu ternyata ada di atas guys. Bahkan jahat banget, dia ngedorong si kakek sampai terjatuh. Untung si kakek masih baik-baik aja. Setelahnya Natalie yang kesel akhirnya nemuin boneka itu ternyata duduk di kursi roda kakeknya. Dia udah megang wajan nih untuk siap-siap nyerang boneka itu. Tapi pas kursi rodanya dibalik, ternyata itu cuma jebakan, cuma rambutnya doang. Dan boneka jahat itu ternyata udah ada di belakangnya sambil bawa-bawa pisau. Untung Natalie gercep guys, dia pentung tuh kepala boneka itu sampai mental dan masuk ke dalam panci. Dan akhirnya boneka jahat itu dimasak aja guys, kalah deh tuh. Ya itu tadi ceritanya, ngeri banget ya, bonekanya bisa hidup dan ternyata jahat. Nah kalau kalian suka sama video ini, tolong bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys. Komen juga di bawah kalau kalian punya film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.